Kalau di situ kan diresepkan tertulis itu penggunaan cotrimoxazole. Nah, kira-kira penggunaan cotrimoxazole itu sudah cukupkah untuk mengatasi pasien ISK, infeksi saluran kemih? Ya, jadi nanti adik-adik lihat di guideline ISK ya. Jadi nanti untuk lini pertamanya biasanya digunakan ciprofloxacin. Jadi tadi pemberian asesmennya itu pemberian cotrimoxazole itu tidak cukup kuat ya, adekuat ya untuk mengatasi ISK. Oke, berarti plannya apa? Cara membuat plannya apa? Disarankan untuk mengganti cotrimoxazole dengan ciprofloxacin. Benar nggak Bu kalau kayak gitu? Ya, jadi disarankan penggunaan cotrimoxazole diganti ya dengan antibiotik lainnya yaitu ciprofloxacin, dosisnya 2 kali 500 mg. Jadi harus lengkap ya. Kalau kita memberikan rekomendasi di dalam PowerPoint, dalam CPPT, PowerPoint enggak, CPPT ya. Jadi dalam pemberian rekomendasi itu harus jelas. Nah, itu terus nanti di ujung di akhir kalimatnya itu kita tuliskan referensi yang kita acu. Nah, itu yang lebih bagusnya seperti itu, referensi yang kita acu kita masukkan di dalam plan. Tapi kalau yang udah senior, terus dokternya udah percaya gitu sama apotekernya, biasanya sih tidak menuliskan referensi juga tidak apa-apa. Kalau misalnya diminta untuk untuk memberikan bukti acuan yang kita pakai itu kita udah ada. Itu tuh biasanya sih apoteker senior. Tapi kalau yang masih baru-baru, yang kita baru mulai belajar menulis CPPT, nah itu disarankan pada bagian P-nya itu, bagian rekomendasinya, nah itu kita masukkan referensi yang kita acu. Ya, misalnya tadi bisa menggunakan guideline-nya, nanti kalian cari blog ya, blog et al 2007 kalau misalnya ada yang terbaru silakan. Nah, itu dia untuk pasien-pasien ISK itu lebih direkomendasikan penggunaan antibiotik ciprofloxacin itu 2 kali 500 mg. Nah, ya. Oke, kira-kira apa lagi masalah dari Nyonya GH itu? Tadi kan baru satu kasus kita ketemu. Jadi kalau apoteker yang baru belajar menulis PTO atau sedang mengkaji PTO, kita menganalisisnya satu persatu. Beda hanya kalau yang udah terbiasa, apoteker yang terbiasa, dia akan langsung merangkum semua permasalahan yang ada di dalam database yang sudah terkumpul. Nah, kalau ini kita coba satu persatu. Jadi kita baru menemukan satu masalah tadi, yaitu penggunaan antibiotik cotrimoxazole yang kurang tepat ya diberikan pada pasien ISK. Jadi kita merekomendasikan disarankan penggunaan antibiotik cotrimoxazole diganti dengan antibiotik ciprofloxacin. Nah, terus yang kedua apa dari permasalahannya lagi? Penggunaan aspirin sama lisinopril, Bu. Aspirin sama lisinopril. Nah, dihubungkan dengan subjektif dan objektifnya. Kalau interaksi antara aspirin sama lisinopril, keduanya menurunkan fungsi ginjal sesuai dengan tadi keluhan si pasien. Ada keluhan nyeri saat urinasi gitu kan, Bu. Lalu interaksi dari aspirin sama lisinopril lainnya ini dapat menyebabkan kekuatan dari NSAID untuk menurunkan sintesis vasodilatasi prostaglandin di ginjal, Bu. Nah, jadi tadi
kan sakit saat urinasi ya, jadi ada hubungannya di situ. Oke, berarti subjektifnya apa? Subjektifnya tadi nyeri saat urinasi, Bu. Nah, objektifnya? Objektifnya CRCL mungkin, Bu, 18 Iya. mili per menit. Ya. Jadi itu yang sesuai ya kan? Iya. Nah, terus apalagi? Udah nggak ada ya, cuman itu aja. Tadi yang kasus yang pertama, kenapa saya bilang tidak ada apa tuh skala nyeri ya, karena tidak ada pengukuran di situ. Biasanya kalau nyeri itu diukur. Biasanya yang lakukan tuh perawat ya, skala nyerinya seberapa gitu ya, 7K, 4K gitu ya. Nah, oke, lanjut lagi Rifki. Lanjut, Bu, ada interaksi lainnya antara antasida sama lisinopril, Bu. Berarti Kalau tadi tadi S, O-nya sudah, sekarang bagian assessment kan? asesmen. Assessment-nya berarti apa saja yang terjadi? Yang terjadi tadi interaksi serius tuh, Bu, aspirin sama lisinopril. Lalu yang kedua interaksi yang harus dimonitor. Ada yang pertama ada antasida sama lisinopril. Kalau antasida itu menurunkan efek dari lisinopril, Bu. Jadi menyebabkan tekanan darah si Nyonya GH tuh tinggi, Bu, 170/100 mmHg. Lalu interaksi yang kedua lisinopril sama aspirin. Nah, terus Interaksi keduanya rekomendasinya rekomendasi belum saya cari, Bu, masih itu berdua itu. Nah ya, rekomendasinya harus dilengkapi. Oh iya, Bu. Nah, sekarang kalau misalnya ada interaksi, kita lihat obatnya harus diganti atau kita bisa pemberian obatnya, frekuensi pemberian obatnya kita atur supaya dia tidak berinteraksi. Nah, nanti coba dilihat secara teoritis itu seperti apa. Dengan fungsi ginjal yang CRCL-nya 18 mili per menit, nah dengan penggunaan obat ini seperti apa? Apakah resikonya akan lebih besar dibandingkan manfaatnya atau manfaatnya lebih besar pada risikonya? Itu diperhatikan. Jadi kita memutuskan untuk men-stop atau meneruskan obat walaupun dia ada interaksi, kita lihat. Ya, jadi tidak langsung ada interaksi langsung kita stop. Kita lihat lagi kira-kira efek benefitnya, manfaatnya itu terhadap kondisi pasien itu seberapa besar. Kalau lebih besar ancamannya, risikonya, ya lebih baik obat itu di stop atau diganti dengan obat yang lain. Oke, Rifki tadi belum selesai ya memberikan rekomendasinya. Oke, yang lain? Belum selesai, Bu. Rekomendasinya belum selesai. Oke, ada lagi? Karena ini masih ada nih masalah lainnya. Bu, saya mau nambahin. Yang lisinopril itu jika digunakan bersamaan dengan insulin mengakibatkan hipoglikemia, Bu. Nah, sekarang pasiennya udah dapat insulin belum? Udah, Bu. Pakai insulin. Kayaknya tadi enggak kan, dia dapatnya Enggak Kotri. lagi, Bu. Insulinnya udah enggak pakai lagi, Bu. Dia tuh udah enggak minum lagi, enggak minum obat anti diabetes, enggak ada minum enggak disuntik insulin lagi gitu. Nah, berarti enggak ada nih kan, tidak ada permasalahan terkait dengan lisinopril dan insulin di kasus Nyonya GH. Oke. Yang lainnya lagi apa? Obat lainnya lagi apa yang bisa mengganggu pasien-pasien yang CKD?
Aspirin sama cotrimoxazole, Bu. Aspirin sama cotrimoxazole. Tapi kan tadi kita sudah mau menstop kan cotrimoxazole-nya kan? Oh iya, diganti ya. Cotrimoxazole-nya kita ganti dengan ciprofloxacin. Kalau penggunaan primperan gimana? Efek sampingnya apa primperan? Apa efek samping dari primperan? Efek sampingnya mengantuk, lemah, lesu, sembelit, diare, gatal-gatal, mulut kering, bengkak pada lidah dan mata, reaksi ekstrapiramidal seperti kaku otot, tremor, dan sulit bergerak, Bu. Nah, jadi efek yang dikhawatirkan dari penggunaan primperan itu adalah efek apa namanya ya, sindrom. Jadi ini yang dikhawatirkan. Jadi dia kekakuan otot seperti itu ya. Jadi disarankan ya direkomendasikan untuk mengganti penggunaan primperan, apalagi dia kan ISK, CKD ya kan pasti orangnya udah kurang gerak ya, tambah lagi dikasih primperan. Nah, ini akan menyebabkan risiko untuk terjadinya kekakuan pada otot ini sangat tinggi gitu. Dan di sini juga dibilang kalau orang gagal ginjal tidak untuk penderita gagal ginjal, Bu. Bisa jadi nggak, Bu, kalau primperan ini nggak boleh dikasih karena ibu ini ada riwayat gagal ginjal. Ya, jadi nanti itu direkomendasikan untuk di stop atau di stop dan diganti dengan obat yang lain. Ya. Oke, itu jadi tadi udah paham ya. Jadi satu persatu kita lihat kondisi problem mediknya. Jadi kayak tadi primperan, problem medik itu kan dia ada CKD, terus subjektif objektifnya itu bisa kita lihat dari nilai ECRCL-nya. Terus kita lihat lagi kita lihat dari DRP, yaitu primperan yang diberikan, ya kan? Primperan yang diberikan, terus nanti kita analisis, ya kan? Memberikan rekomendasi untuk menghentikan penggunaan primperan pada pasien CKD. Nah, ya tadi efek sampingnya segala macamnya, terus kita memberikan rekomendasi plannya, yaitu menghentikan penggunaan primperan dan menggantinya dengan obat yang lain. Obatnya apa ya kira-kira untuk mengganti penggunaan primperan? Ya. Kalau di kondisi pasien ini dia untuk mengatasi apa ya primperan ini? Mual. Ya, untuk mengatasi mual. Jadi tadi subjektifnya ditambahkan pasiennya mual. Mual, terus CRCL-nya 18. Subjektifnya mual, ya pasiennya mual.
terus objektifnya CR 18, terus asesmennya di RP-nya dia diberikan primperan, maka obatnya di stop, terus digantinya apa rekomendasinya? Kalau pakai domperidon, Bu. Ya, bisa diberikan domperidon ya. Oke, sampai di sini untuk PTO-nya cukup. Kita coba masuk S-bar sebentar ya. Yang mau minum silakan ya. Mau Berarti diusahakan untuk cari obat lain dulu ya, Bu ya. Kalau misalnya nggak ada, berarti baru boleh pakai itu gitu ya, Bu ya. iya, betul. Kita cari yang lebih aman dulu untuk kondisi pasiennya. Ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Oke, sama-sama. Kayaknya Nia ini angkatan itu ya, udah lama ya Nia ya? Iya, Bu. Udah lama ya selesai S1-nya dulu ya kalau nggak salah ya. Nggak, pas ngeliat wajahnya Nia ini. Iya, Bu. Udah lumayan, Bu. Oh. Oke, tetap semangat ya, walaupun berapapun usia kita, yang itu tidak menghalangi kita untuk tetap mencari ilmu. Jadi saya sangat mengapresiasi, terutama untuk yang cewek-cewek ya, untuk terus sekolah. Apalagi kalau yang tantangannya sudah berkeluarga, itu akan jauh berbeda. Tapi dengan semangat ini saya sangat mengapresiasi sekali gitu. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu ya. Oke, sama-sama. Jadi yang lain yang belum yang sekolahnya nih lurus-lurus aja harus tambah lebih semangat nih ya. Kania ini kalau nggak salah sudah nikah ya Kania ya. Sudah, Bu. Nah ya, jadi harus lebih semangat nih, semangatnya harus yang belum nikah harus lebih semangat lagi ya untuk belajarnya. Oke, kita lanjut. Ini terkait dengan komunikasi. Jadi tadi itu SOAP merupakan pemantauan terapi obat yang dilakukan secara tertulis. Nah ini pemantauan terapi obat yang dilakukan dengan cara mengkomunikasikan dengan segera karena adanya kondisi tertentu yang dimana pasien harus ditangani secara cepat. Nah, itu dalam mengkomunikasikannya itu ada metodenya juga gitu. Kalau tadi namanya SOAP, kalau komunikasi menggunakan metode SBAR. Sebenarnya prinsipnya sama ya kan, situation, background, assessment, dan recommendation. Oke ya. Nah, ini capaian pembelajarannya sama ya. Jadi sama kayak tadi PTO menganalisis permasalahan terkait obat. Terus kita mencoba mengkomunikasikan permasalahan terkait obat dengan metode SBAR. Ini hanya teori komunikasi. Kalau teori komunikasi mungkin adik-adik bisa baca. Ya ini umum gitu. Jadi bisa baca di literatur lain atau di internet ya terkait teori komunikasi itu apa. Jadi ada yang mengirim pesan, ada yang penerima pesan itu aja. Terus komunikasi itu bisa tercapai dengan baik kalau kedua-duanya menyampaikan secara baik. Ya kan tujuan komunikasi itu agar gagasan kita bisa diterima dengan baik oleh orang lain tanpa ada paksaan. Nah, ini kan unsur-unsur komunikasi, ada komunikator, pesan, media, komunikan, ya, penerima komunikasi kita gitu. Jadi kalau ngomong sendiri itu berarti kita bukan komunikasi ya. Jadi komunikasi itu harus dua arah, gitu. Ada lawan bicaranya kita sehingga terbentuklah komunikasi. Nah, ini dampak kognitif, efektif, behavior ya. Ini kalian tinggal baca sendiri teori-teorinya banyak ini. Nah, mungkin dari sini kali ya. Nah, ini paradigma baru praktek klinis. Jadi, pasien itu dikelola oleh banyak tenaga kesehatan. Dokter, apoteker, perawat, dan ahli gizi ini minimal. Ini minimal ada empat tenaga kesehatan ini yang menangani satu pasien.
Nah, sehingga itu nanti tergambar di CPPT-nya, catatan perkembangan pasien terintegrasi. Nah, ini 8 star-nya, sekarang mungkin udah 9 star ya. Ini belum masuk tuh yang entrepreneur. Nah, kalau yang 9 itu kan udah ada entrepreneur-nya. Nah, salah satu peran apoteker di sini adalah komunikator. Jadi kita bisa mengkomunikasikan informasi ya terkait obat. Jadi kita harus memiliki keahlian sebagai pemberi pesan, komunikator. Nah, ini SKAI standar kompetensi apoteker Indonesia 2016. Nah, ini tuntutan apoteker itu bisa melakukan komunikasi efektif. Ya, jadi ini kita harus memiliki keterampilan ini. Jadi SKAI ini banyak ya tuntutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini 10 kompetensi yang harus ada dikuasai sebagai apoteker. Nah, salah satunya itu ya komunikasi. Nah, tadi ini udah saya singgung, swab itu yang rutin kita lakukan dengan menggunakan tertulis ya, pemantauan terapi obat secara tertulis. Nah, SBAR ini itu bentuk tindakannya segera dan lisan ya, dikomunikasikan secara lisan. Nah, ini SBAR. Jadi situation-nya itu DRP yang terjadi saat ini. Ya. Kalau S-nya tadi swab itu subjektif, nah kalau ini situation. DRP yang terjadi saat ini, masalah kapan terjadinya dan tingkat keparahannya itu seperti apa, nah itu kita gambarkan di bagian situation. Misalnya pasien A, misalnya pada kasus di atas diberikan pada pasien yang mengalami nyeri neuropati. Jadi pasiennya mengalami neuropati, terus dia diberikan karbamazepin. Ya, jika kita jelaskan di bagian background-nya. Kalau situation kita lihat kondisinya tuh dia kenapa, keparahannya apa. Dia, bibirnya melepuh karena karbamazepin. Background-nya pasien ini pasien neuropati yang menerima karbamazepin. Ya, itu bedanya situation sama background. Jadi background itu informasi yang berkaitan dengan DRP yang terjadi. Terus asesmennya berarti jenis DRP yang menyebabkan masalah tersebut. Berarti ini juga sama ya. Jadi kita sudah belajar tadi SWOT SO-nya terus dihubungkan dengan assessment. Nah, di sini juga sama. Assessment di sini kita harus menghubungkan antara S dan B. S dan B terus kita lihat acuan atau referensi atau guideline dari penggunaan obat karbamazepin itu seperti apa. Nah, akhirnya kita memberikan rekomendasi. Rekomendasi ini kita memberikan penyelesaian DRP beserta keterangan disetujui atau tidak disetujui oleh dokter atau klinisi. Jadi kalau misalnya dokternya tidak setuju, kita bilang saja klinisi tidak menyetujui. Kita tuliskan di situ, misalnya rekomendasi yang kita berikan itu tidak disetujui, kita tulis dokter tidak menyetujui. Sama halnya dengan swab ya. Misalnya kita udah memberikan rekomendasi, ternyata dokter tidak melaksanakan rekomendasi yang kita berikan, itu boleh kita tuliskan, ya kita tuliskan bahwa dokter tidak menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh apoteker. Nah, kalau di Sutomo itu dia pakai I ya, implementasi. Jadi SOAP-nya itu SOAPI namanya. Jadi P-nya rekomendasi, I-nya itu implementasi, apakah rekomendasi yang diberikan itu ditindaklanjuti atau tidak. Ya, kalau tidak, kita tulis bahwa dokter tidak menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan apoteker. Jadi tujuannya ketika terjadi permasalahan DRP pada pasien tersebut, terus apoteker sudah memberikan rekomendasi, maka kesalahan atau permasalahan atau dampak buruk yang terjadi pada pasien itu tanggung jawab sepenuhnya oleh dokter, bukan apoteker. Karena kita sudah memberikan rekomendasi kepada dokter. Hal yang sama juga ketika kita melakukan SBAR,
Nah, ternyata setelah kita rekomendasikan, dokter tidak merespon apa yang menjadi rekomendasi yang diberikan apoteker, maka tetap kita tuliskan bahwa dokter tidak menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh apoteker. Nah, itu juga kita tuliskan di S-bar. Dia tertulis, tapi harus juga kita catat dan harus kita lampirkan di dalam rekam medik. Itu ya. Oke. Nah, ini teknik untuk melakukan assessment. Ini cara mudahnya. Sebenarnya sama ya, sama kayak tadi kita melakukan swab, kita tentukan problem mediknya apa. Ya, kalau tadi problem mediknya CKD, terus subjektifnya dia mual, objektifnya CRCL-nya 18, ya, terapi yang diberikan primperan, analisisnya perlu dilakukan penggantian primperan, DRP-nya itu terjadi misalnya efek samping yang membahayakan pasien. Nah, ini cara membuat asesmen. Jadi tekniknya itu seperti itu gitu. Nah, ini contoh untuk kasus S-bar. Jadi Tuan A 56 tahun dirawat dengan diagnosis CKD stage 5 on HD. Jadi dia ada hemodialisis, terus juga ada bronkopneumonia dengan nilai LFG-nya 25 mili per menit per 1,73 meter persegi. Pasien diberikan terapi ciprofloxacin 400 mg per 12 jam. Sesuai referensi dosis ciprofloxacin yang direkomendasikan untuk pasien CKD yang menjalani hemodialisa adalah 200 mg sampai 400 mg per 24 jam. Bagaimana Anda mengkomunikasikan rekomendasi penyesuaian dosis untuk pasien tersebut? Silakan adik-adik tentukan. S-nya apa, B-nya apa, A-nya apa, recommendation-nya apa. Berarti situasinya pada saat ini apa? Sedang dirawat dengan diagnosa CKD, Bu. Kalau itu belum sesuatu yang parah tuh. Pokoknya dia suatu kondisi, kan S-bar ini sesuatu yang yang harus ditindaklanjuti segera gitu. Kalau kita menginformasikan pasiennya CKD stage 5, nah itu belum suatu yang mengancam pasien. Jadi ada suatu kondisi yang mengkhawatirkan. Hemodialisa, Bu. Agak lebih kuat gitu. Kayak tadi kan, pasien bibirnya melepuh karena menggunakan karbamazepin. Nah, kalau kondisi ini apa? Situasi yang mengkhawatirkan kondisi pasien. Dan ini memang harus segera kita informasikan ke dokter. Dosis cipronya, Bu. Dari nilai LFG-nya, Kak. Nilai LFG, Bu. Terus? Nilai LFG, Bu. Karena dia udah di bawah standar gitu kan, Bu. Makanya harus diganti dosisnya jadi 200 sampai 400 mg per 24 jam. Berarti situationnya apa? Isi situasinya apa?
Pasien mendapatkan terapi ciprofloxacin 400 mg per 12 jam dengan kondisi nilai LFG-nya 25 mili per menit per 1,73 meter persegi. Itu situasinya. Situasi yang mengkhawatirkan pasien pada saat itu seperti itu gitu. Sekarang background-nya. Background-nya itu latar belakang penggunaan obat tersebut. CKD, Bu. Harus lengkap bikin kalimatnya. Pasien CKD stage 5 dengan hemodialisis, Bu. Terus diberikan obat Diberikan obat ciprofloxacin. ciprofloxacin dosis 400 mg tiap 12 jam. Nah, ya. Jadi kalau yang background, kalau yang situation, itu kita menonjolkan kondisi pasien yang sangat mengkhawatirkan dari penggunaan obat. Ini sama-sama DRP ya, kita fokusnya ke DRP karena kan keilmuan kita farmasis, berarti kita melakukan pemantauan terapi obatnya. Nah, jadi situasi itu isinya kondisi yang dapat mengancam keselamatan pasien. Nah, berarti kondisi yang bisa mengancam keselamatan pasien di sini yaitu penggunaan terapi ciprofloxacin pada kondisi nilai LFG 25 mili. Nah, itu situasinya. Background-nya yaitu latar belakangnya yaitu terkait dengan penggunaan terapi itu digunakan untuk pasien yang sedang mengalami diagnosa CKD stage 5 on HD. Oke. Sekarang assessment. Assessment itu kita menghubungkan antara situasi sama background. Berarti assessment-nya ini apa? Mengacu dari referensi yang ada, ya kan itu kan? Penggunaan direkomendasikan dosis ciprofloxacin direkomendasikan untuk pasien CKD yang menjalani hemodialisis adalah 200 mg per 400 mg per 24 jam. Oke, itu asesmennya. Rekomendasinya apa? Direkomendasikan untuk menurunkan dosis dari cipro, Bu. Ya, jadi rekomendasinya pasien CKD direkomendasikan penggunaan ciprofloxacin, dosis penggunaan ciprofloxacin untuk diturunkan 200 mg atau 400 mg per 24 jam. Karena dia pakai 400 mg per 12 jam, maka kita merekomendasikan penggunaan ciprofloxacin 400 mg per 24 jam. Nah ya, jadi SBAR. Oke, sekarang praktekkan cara mengkomunikasikannya. Ini ujian OSCE ini. Kemarin Ibu udah bikin soal OSCE tentang SBAR. Cuman nggak tahu di ACC enggak sama orang pusat. Cuman Ibu udah kirim. Nah, kalau dalam OSCE itu pertama keterampilan. Keterampilan apa yang mau kita lihat? Keterampilan penyelesaian masalah. Tadi adik-adik udah bisa melakukan penyelesaian masalah. Adik-adik bisa menentukan S-nya apa, B-nya apa, A-nya apa, recommendation-nya apa. Nah, sekarang yang dituntut lagi adalah komunikasi. Bagaimana adik-adik bisa menyampaikan SBAR ini, komunikasi ini kepada dokter. Oke, prakteknya seperti apa? Mana cowok yang lain ini ada itu ya, itu Rifki ya jawab.
Ada apa sih cowok nih? Ada Aji. Mana Ji? Diam-diam ya Ajinya. Ada Alfa. Ada Faisal. Topik. Roni. Oh, ramai cowok-cowok nih. Cewek pun sama gak? Dan diam ya? Nah, yuk prakteknya kayak mana? Pernah, jangan pula sampai OSC gegar baru itu. Itu kebanyakan ditemukan mahasiswa tuh gitu pas OSC, padahal itu udah teorinya udah tahu, udah ini. Mungkin karena gugup, akhirnya ya hilang semua jawabannya. Malah enggak dijawab kemarin tuh pas OSC internal. Berarti kalau komunikasi ya nanti tuh yang ada harus perhatikan, ada harus memperkenalkan diri. Nah, ya karena itu nanti terkait dengan jadi tidak hanya penilaian angka, penguji itu akan menilai tidak hanya angka tapi melihat juga soft skill. Soft skillnya adik-adik, kompetensinya itu apakah dia bekerja dengan baik atau tidak. Misalnya kalau misalnya praktek, dia ini rapi enggak kerjanya. Misalnya nanti kan bikin racikan, bikin tablet. Nah, dia kerjanya rapi enggak. Nah, itu tuh ada penilaian tersendiri. Walaupun nanti ada penilaian misalnya dia menghitung obatnya berapa, ininya berapa. Tapi kalau kerjanya berantakan, nah itu mungkin adik tidak bisa mendapatkan nilai lulus, paling hanya borderline. Ya, hanya atau yang itu tuh kalau misalnya enggak lulus, nah itu lebih parah lagi. Kalau misalnya udah ngitung enggak bisa, terus kerjanya enggak rapi. Nah, kecuali kalau tadi ya cara prakteknya bagus, terus dia kerjanya rapi. Nah, itu akan ada penilaian sendiri. Nah, termasuk komunikasi. Komunikasi adik-adik coba memperkenalkan diri ya. Nanti kalau misalnya berhadapan dengan pasien, bagaimana berkomunikasi dengan pasien, memperkenalkan diri, nama saya apoteker ini, saya yang sedang berpraktek pada jam ini, apa yang bisa saya bantu. Nah, itu tata krama itu akan dilihat poin-poinnya di peserta mampu memperkenalkan dirinya, terus mampu mengkomunikasikan permasalahan, edukasi segala macam. Nah, itu tuh akan dinilai. Oke, coba sekarang dipraktekkan satu orang aja, biar yang lainnya bisa belajar. Siapa nih? Ini ada Verianus, ya. Yang non alumni Untan S1-nya boleh mau mencoba, jangan malu-malu. Coba aja. Namanya juga belajar ya, salah juga enggak apa-apa. Namanya juga belajar. Kalau udah benar semua kita nggak perlu belajar. Ayo. Tajam lah nih tadi yang itu. Bu, ini aja lah Bu. Ini coba belajar. Yuk Nia. Yuk Nia. Biar masuk kasus selanjutnya gini Nia. Selamat pagi dokter, perkenalkan nama saya Nia, saya apoteker yang sedang bertugas di shift sekarang. Ini saya mau mengkonfirmasi dokter, ini ada pasien atas nama Tuan A, usia 56 tahun yang sedang dirawat
dengan diagnosa CKD, stage 5 ONHD, dan bronkopneumonia. Begini dokter, ini terapi yang diberikan kepada pasiennya itu adalah 400 ciprofloxacin 400 mg per 12 jam dengan nilai LFG 25 mili per menit per 1,73 meter persegi. Ini mengacu pada referensi yang ada, dokter, untuk pasien dengan CKD ONHD dengan LFG sekian, itu dosis ciprofloxacin yang digunakan adalah 200 mg sampai 400 mg per 24 jam saja, dokter. Jadi di sini saya merekomendasikan untuk menurunkan dosis penggunaan ciprofloxacinnya, dokter, menjadi 400 mg per 24 jam, dokter. Sekian, dokter. Terima kasih. Oke ya, seperti itu. Contoh cara menyampaikan S-bar-nya. Jadi ada kalimat pembuka, ada kalimat penutupnya, terus tadi ada situasinya dijelaskan ya, latar belakangnya. Cuma tadi latar belakangnya agak kurang ya Nia. Misalnya tadi itu kan baru situasinya pasien mendapat ciprofloxacin dengan LFG sekian ya, 25 mili liter gitu ya, kondisi LFG-nya. Nah, background-nya itu belum disebutkan pasien ini ciprofloxacin diberikan pada pasien dengan diagnosis CKD onset. Nah, itu tuh nanti, tapi itu memang perlu latihan kembali sih untuk mengkomunikasikannya ya. Tapi secara keseluruhan udah memenuhi S-bar-nya. Oke, kita lanjut ke kasus kedua ya. Waktunya masih ada atau memang tapi tetap mau diteruskan aja? Ada 3 kasus sih, kita coba selesaikan lah ya kasus. Oke, kasus kedua. Nah, kira-kira kalau di sini nih apa yang menjadi situasinya? Yang mengkhawatirkan nih apa ya? Loperamidnya, Bu. Oke, udah dibuat SBAR-nya. Jadi ada 2 yang harus dikomunikasikan ini. Tapi yang paling urgen itu ketika penggunaan loperamid. Jadi ini harus segera kita hubungi dokternya. Jadi situasinya adalah Pasien anak berusia 11 bulan yang mengalami diare kronis, Bu. situasi tadi terkait apa? Kondisi yang mengkhawatirkan kan? Terkait penggunaan obat. Pasien anak BA usia 11 bulan diresepkan itu Bu, loperamid. Harusnya nggak boleh diresepkan loperamid, harusnya zinc atau itu. Nah, tapi kan kita kalau ngomongnya enggak kayak gitu kan? Iya, ada kayak gini, Bu. Nah, sekarang S-nya dulu. Berarti tadi S-nya udah ya. Jadi pasien DA usia 11 bulan, dia diberikan loperamid, ya kan? Terus background-nya, loperamid diberikan untuk mengatasi diare kronis. Jadi tujuan penggunaan obat itu untuk mengatasi apa? Itu background. Tapi kalau situasi itu terkait dengan kekhawatiran atau yang bisa memperburuk kondisi pasien. Ya, jadi bisa dibedakan ya. Jadi situasinya itu pasien anak DA usia 11 bulan menggunakan loperamid.
Background-nya loperamid digunakan untuk mengatasi diare kronis. Assessment-nya berarti berdasarkan dari referensi ya nanti yang diacu di mana. Nah, itu loperamid dikontraindikasikan untuk anak di bawah 2 tahun. Rekomendasinya apa jadinya? Mengganti zinc dengan Disarankan zinc. mengganti loperamid dengan penggunaan zinc, Bu. Nah, ya. Jadi itu yang lebih dibutuhkan untuk si anak ini di stop dan diganti dengan penggunaan zinc. Oke. Itu ya SBAR-nya udah dapat. Terus satu lagi masalah probiotik. Gimana nih cara ngomunikasikannya? Probiotik. Jadi kondisi yang mengkhawatirkannya apa? Situasinya apa? Probiotik tidak tersedia di rumah sakit, ya kan? Karena tidak masuk dalam daftar obat formularium nasional. Itu situasinya. Situasinya probiotik tidak tersedia di rumah sakit. Background-nya, probiotik digunakan untuk mengatasi diare kronis. Terus, R-nya gimana? Ya, asesmennya gimana asesmen? Secara teoritis gimana? Perlu enggak pasien diare anak ini dikasih probiotik? Mana nih lama juga. Biasanya sih terapi penunjang aja sih, Bu, setahu saya. Kenapa? Biasanya sih sebagai terapi penunjang atau komplement gitu aja, Bu. Oke, ada yang lain? Ya, memang dia suplemen, tapi sangat dibutuhkan untuk memperbaiki bakteri yang ada di ususnya di pencernaannya. Karena kan ketika diare itu kan bakteri-bakteri baik ini kan ikut keluar. Jadi untuk mengembalikan bakteri baiknya itu maka perlu pemberian probiotik. Jadi memang penggunaan probiotik ini sangat diperlukan walaupun dia sifatnya pendukung, tapi sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kuman memperbaiki bakteri yang ada di pencernaannya, bakteri baik di pencernaannya. Nah, jadi ini tetap harus diberikan ke pasien. Cuman di sini tidak tersedia di rumah sakit. Jadi ini rekomendasinya apa kira-kira? Disarankan pasiennya Bu untuk mendapatkan probiotik melalui apotek yang di luar RS. Jadi kita mengkomunikasikanlah ke pasien ya, bahwa memang pemberian kita informasikan bahwa
penggunaan probiotik ini sangat diperlukan untuk kondisi pasien DA yang usia 11 bulan ini yang mengalami diare kronis. Jadi memang harus harus disampaikan kepada pasien. Dan ini juga menjadi masukan untuk rumah sakit ya, karena kan rumah sakit itu kan menyusun formularium rumah sakit. Jadi kalau banyak obat yang dibutuhkan, terus pasien harus nebus obat keluar, nah ini bisa memperburuk citra rumah sakit ya, karena kan ini pasien BPJS, misalnya pasien BPJS kan, karena dia kan seharusnya dia harus ditanggung semua obat-obatnya, jadi tidak boleh membeli obat di luar. Jadi ini akhirnya harus memberikanlah untuk masukan rumah sakit untuk menyediakan obat-obatan tersebut. Nah, karena kalau misalnya pasien banyak membeli obat keluar, nah itu bisa memperburuklah nama baik rumah sakit tersebut gitu. Jadi ini menjadi evaluasi juga dari rumah sakit. Oke, jadi itu terkait dengan SBA, jadi memang R-nya itu kita rekomendasikan kepada pasien, ya kita menjelaskan kepada pasien untuk membeli obat probiotik ya. Oke, mungkin ini waktunya sudah lewat ya, adik-adik PR aja ya. Nanti saya coba tanyakan di pertemuan hari Kamis. Nah, ini yang contoh kasus komunikasi 3. Silakan adik-adik catat ya, atau di screenshot aja biar cepat. Ya, kalau sudah ini yang kasus yang ke-4. Nah, nanti kita coba diskusi di pertemuan hari Kamis ya. Nah, baik ya, mungkin materinya cukup sampai di sini ya. Semoga adik-adik bisa mendapatkan gambaran kegiatan pemantauan terapi obat yang dilakukan di rumah sakit, terutama ini pada apoteker klinis ya yang menjalankan praktek klinis pelayanan kefarmasian. Jadi kegiatannya seperti itu gitu. Jadi dia melakukan pemantauan terapi obat dengan menggunakan swab dan SBAR. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya itu kita akan lebih banyak menyelesaikan kasus-kasus dengan menggunakan metode swab dan SBAR. Baik, adik-adik, terima kasih atas perhatian kuliahnya hari ini ya. Semoga ilmu yang diberikan bisa dimanfaatkan kelak pada saat PKPA. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Jangan lupa upload ringkasannya ya. Terima kasih, Bu.